ini kita akan membahas tema tentang kupas tuntas brand ambassador. Kita bakal ngobrol santai seputar dunia brand ambassador di era digital, mulai dari perannya, strategi yang digunakan brand besar nih, kayak Gojek, Google, sampai pengaruhnya terhadap masyarakat dan media sosial saat ini. Dan tentunya malam ini kita sudah ditemani oleh narasumber keren kita nih, yaitu Kak Vira Firiza. Halo Kak Vira, apa kabar malam ini? Halo, halo, suaraku udah masuk belum? Udah masuk banget nih. Boleh nih Kak disapa-sapa dulu nih teman-teman kita yang ada di Zoom kali ini. Oke, sebelumnya aku mau say thank you dulu ke tim Volunternesia yang udah ngundang aku di kesempatan kali ini buat sharing-sharing terkait pengalaman aku yaitu brand ambassador. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana nih kabarnya? Pada sehat-sehat, pada fit semua nggak nih untuk ngikutin sesi kali ini? Pastinya fit banget gak sih Kak? Seneng banget gitu ya. Pasti seneng banget bisa ngobrol bareng Kak Vira malam ini nih. Semoga nih sesi kita nih bisa nambah wawasan, bermanfaat untuk teman-teman yang hadir di Zoom malam ini. Oke Kak, mungkin langsung aja kali ya Kak, kita tanpa berlama-lama lagi langsung kita mulai aja sesi utama yang paling kita tunggu-tunggu banget ini. Oke nih Kak Vira, sebenarnya brand ambassador itu tuh apa sih Kak? Mungkin banyak nih di antara kita yang belum mengetahui lebih lanjut. Sebenarnya brand ambassador itu apa sih? Boleh kali Kak dijelasin dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami gitu. Oke, jadi terkait brand ambassador, agaknya emang nggak familiar gitu ya sama kita atau kayak sama mahasiswa gitu kan, karena memang nggak terlalu populer sebenarnya brand ambassador ini gitu. Tapi secara singkat, brand ambassador atau student ambassador itu tuh lebih kayak gimana caranya kita bisa menjadi jembatan buat si brand. Misal kayak ada brand Gojek nih mau target marketnya itu adalah mahasiswa gitu. Nah, kita tuh yang jadi jembatannya buat nge-share misalnya info-info kayak gitu, info-info promo dan lain-lain tuh ke teman-teman sebaya kita atau teman-teman mahasiswa. Jadi kayak kita jadi jembatan brand lah untuk singkatnya sih gitu ya, untuk si brand ini tuh jualan kayak gitu. Jadi kayak kita mau bantu tim marketingnya sih gitu. Oke, berarti secara nggak langsung brand ambassador naruh hubung gitu Kak ya? Betul, kayak menjembatani Menjebat. proses promosinya gitu sih. Oke, kalau misalkan nih Kak dibandingin sama sama influence, endorser, sama jadi itu apa sih Kak perbedaan lebih intinya gitu, influence, endorse, sama brand ambassador sendiri gitu Kak? Oke, mungkin yang bisa aku kasih perbedaan details banget atau kayak yang nyata banget kelihatan itu adalah dari jumlah followersnya. Kayak um, brand ambassador tuh bisa dari semua orang, gak harus yang followersnya 5.000, gak harus yang followersnya berapa gitu. Maksudnya itu nggak ditargetin gitu. Tapi kalau misalnya influencer itu kan lebih kayak dia udah punya personal branding sendiri gitu kan. Maksudnya dia uh, udah ngonten sebelumnya dengan kontennya dia gitu. Maksudnya tanpa exposure dari brand manapun gitu kan. Kayak emang udah kebentuk lah personal brandingnya. Nah kalau endorser ini kan lebih ke dia udah punya personal branding dulu, udah punya apa ya, udah orang-orang tuh udah tahu siapa dia, and then baru brand masuk gitu kan kalau endorser konsepnya. Nah, tapi kalau misalnya brand ambassador ini tuh menurutku karena pas aku mulai di awal jadi brand ambassador Gojek pertama kali, itu pun akunku tuh belum belum apa ya, belum konten, belum belum kebentuk lah gitu. Jadi kayak aku tuh mulai konten tuh gara-gara si Gojek Ambassador ini gitu. Jadi kayak gara-gara ikut Gojek Ambassador, terus banyak programnya yang mewajibkan kita sebagai brand ambassadornya untuk konten, makanya aku mulai konten kayak gitu sih. Jadi kayak beda startnya aja sih kayak gitu. Sama beda niche-nya juga kan. Suaraku masuk nggak ya? Apa ini lag ya? Masuk, Kak. Oke. Oke, ini kayaknya Kanosanya deh yang gangguan. Kanosa? Oke, sepertinya ada kendala, Kak. Sorry banget ya, Kakak. Oke, aman, Eh, aman. oke. Apa? Boleh sebentar.
Oke, mungkin sambil menunggu Kanosa, aku yang izin sedikit bertanya kali ya Kak. Dari awal baru pembahasan aja tuh aku udah kepo banget nih kayak aduh kayaknya aku banyak deh pertanyaan gitu. Kak, ngomong-ngomong soal tadi Kakak katanya awal-awal tuh pasti kan kita apalagi Gen Z ya Kak, bahasanya tuh kita belum menyusun atau membaguskan sosmed kita. Nah, apakah brand-brand kayak gitu tuh kan dilihat pasti dari personal branding ya Kak. Nah, itu tuh gimana ya? Kayaknya kalau dari aku pribadi mungkin dan teman-teman lainnya tuh masih agak sedikit keliru nih Kak terkait mungkin bikin branding sendiri atau gimana gitu Kak. Oke, kalau tadi pernyataannya adalah kan setiap brand itu melihat dari personal brandingnya. Sebetulnya itu tuh aku bisa jawabnya apa ya setengahnya benar gitu. Kenapa? Karena kadang tuh ada brand juga kayak Gojek Ambassador. Ini tuh sebenarnya aku ngasih contoh, tapi aku nggak tahu yang nanti akan uh, ini bakal kayak gini lagi nggak sistemnya gitu ya. Jadi sesuai dari pengalaman aku aja gitu ya. Nah, jadi yang pas tahun 2023 itu pertama kali Gojek Ambassador itu bikin program. Jadi kayak masih batch pertama banget tuh gitu kan. Nah, waktu itu yang dilihat itu nggak dari personal brandingnya, maksudnya nggak ngelihat seberapa followersnya banyak atau gimana, tapi mereka tuh ngasih kayak apa ya, kayak kayak misi gitu, kayak tugas, kayak waktu itu sih tugasnya tuh kayak kayak aku tuh dikasih pas kan aku udah submit pendaftaran Gojek Ambassador nih. Terus aku tuh dapet kode referral untuk aku sendiri, tapi kode referralnya tuh random gitu. Nah, dari situ barulah aku sebarin. Jadi kayak tugasnya tuh adalah nyebarin paling banyak kayak gitu. Nah, dari situ aku nyebarinnya ke akun Twitter, ya ke platform-platform yang lain, tapi aku nggak bikin video sama sekali. Jadi pure cuman nyebarin aja kayak ya di X, di Threads kayak gitu aja. Tapi pas waktu itu memang belum ada thread sih, jadi cuman di Twitter sama TikTok aja, tapi nggak yang proper gitu loh videonya, kayak ya udah video yang slide aja gitu kan. Nah, terus ternyata dari situ video aku tuh viral dan yang di X pun itu yang nge-view tuh banyak gitu kan. Alhamdulillahnya aku jadi kepilih dari awal tuh kan ada seleksinya kayak beda-beda gitu kan. Nah, di seleksi yang kode referral random itu, aku kepilih dari pokoknya jadi 5 terbanyak gitu yang dapat si kode referral terbanyak gitu di Jabodetabek kayak gitu sih. Baru dari situ aku dapat kode lagi tapi kodenya tuh pakai nama jadi Gojek Vira kayak gitu. Baru dari Gojek Vira ini untuk penentuan ini tuh kayak pas waktu Gojek Vira tuh udah yang bener-bener jadi brand ambassador-nya. Tapi kalau yang randomize tuh cuman buat sebelum atau kayak untuk nentuin kamu jadi brand ambassador atau enggak gitu. Nah, pas yang Gojek Vira ini tuh kayak tugas pas udah jadi brand ambassador-nya kayak gitu. Mungkin kayak gitu sih yang bisa aku share. Jadi kayak kalau misalnya kamu ngerasa, aduh aku belum bikin personal branding, aku belum bikin konten, sebenarnya nggak apa-apa banget. Kayak dicoba dulu aja gitu. Karena kita nggak tahu kan, maksudnya akun kita akan sejauh apa gitu kan. Kayak ya udah coba-coba aja dulu, siapa tahu viral gitu kan. Baru aku juga bikin konten tuh setelah keterima sih. Jadi kayak aku bikin konten tuh bukan karena aku dari awal hobi atau kayak suka. Sebenarnya maksain juga gitu. Maksudnya karena keterima program ini gitu kan. Program Gojek Ambassador yang pertama kali ini aku merasa jadi kayak ya udah sekalian konten aja gitu kan. Kayak sayang juga udah seorang orang juga udah tahu aku konten gitu kan. Jadi sekalian aja basah sekalian gitu. Gitu sih paling. Oke, ini untuk Kanosa, apakah udah join? Kanosa, halo? Udah Kak, udah. Makasih banget. Nah, Maaf banget ya Kak, tadi sinyalnya lagi tiba-tiba nge-lag gitu. Aman Mungkin kita banget lanjut ya. apa. Oke, mungkin buat teman-teman yang mau tanya, boleh banget langsung di raise hand atau tulis di kolom komentar gitu ya. Jadi sambil nunggu teman-teman yang kalau misalkan teman-teman udah kepikiran mau nanya apa, bisa langsung raise hand ataupun langsung tulis di kolom komentar. Kolom komentar, kolom chat. Oke, mungkin lanjut ya Kak. Menurut Kakak, kenapa banyak banget brand itu pakai brand ambassador di media sosial Kak? Oke, sebetulnya itu tuh lebih ke biar brandnya familiar aja. Karena kan mostly kalau dari kita ngelihat brand ambassador tuh bukan influencer yang mega bintang gitu kan. Maksudnya bukan yang udah banyak banget followersnya gitu kan. Ya udah em, apa maksudnya kayak ya udah akun pribadi personal aja gitu kan. Dan aku sendiri pun
kadang tuh lebih percaya kalau misalnya temanku yang review gitu kan, kayak biasanya di review dari second account gitu kan lebih percaya gitu ya. Nah, mungkin dari faktor itu juga karena itu kan jadi kayak secara personal aja nih orang review terkait brandnya gitu. Padahal mah emang dia brand ambassador-nya gitu kan. Dan jadi lebih apa ya? Kalau misalnya apa kita nge-search terkait benefitnya pakai bank ini tuh apa sih misal kayak gitu. Itu kan agak agak kita sebagian sih kayak males baca gitu kan ya. Nah, kalau dari temen yang sharing atau terkait benefitnya dan lain sebagainya, bisa dia ngejelasin itu kan kayak kita nerima jadi lebih enak gitu kan. Jadi lebih trusted juga gitu merasanya kayak gitu sih. Iya sih Kak, jadi kayak lebih tertarik aja gitu ya kalau misalkan kayak orangnya tuh ya nggak jauh tinggi di kita gitu kan. Benar. Oke. Terus Kak, kalau misalkan menurut Kakak nih Kak, apa sih Kak bedanya cara brand teknologi sama e-commerce itu memilih brand ambassador gitu? Apakah ada orang-orang tertentunya atau cara-cara tertentunya gitu Kak? Perbedaan milih brand ambassador dari brand e-commerce sama brand digital tadi ya. Mm-mm. Hmm, sebetulnya perbedaannya kayaknya sih yang aku alamin dari pengalaman aku sih kayaknya nggak ada ya karena mostly memang tujuannya tuh sama gitu kan. Tujuannya mereka mau brand awareness di eh, kalangan target marketnya yaitu di Gen Z gitu kan. Makanya make kita sebagai mahasiswa atau kita sebagai pelajar gitu kan untuk brand ambassador mereka atau representasi brandnya mereka. Jadi kalau ditanya ada bedanya atau enggak sih gitu kan dari dua sektor bisnis yang berbeda ini sebenarnya tuh kayaknya nggak ada ya, since aku lihat yang di Google Ambassador itu pun eh, mereka tuh cuma perlu kita bisa mengkomunikasikan apa yang mereka punya visi gitu. Tapi kalau terkait maunya niche yang ini gitu kan, maunya niche yang teknologi aja gitu atau yang coding aja gitu kontennya, itu kayaknya enggak sih. Maksudnya kayak ya udah yang penting kita bisa bertanggung jawab gitu sama eh, yang mereka kasih tugas gitu ke kita. Itu sih paling. Oke. Kalau misalkan ditanya Kak, seberapa besar pengaruh media sosial terhadap keberhasilan seorang brand ambassador? Seberapa besar sih Kak? Sebetulnya besar banget ya kalau pengaruh media sosialnya karena aku tuh tadi udah sempat sharing juga sama KKMC tadi terkait personal branding sebelum. Nah, menurutku kalau sebelum kita masih belum konten tuh ya nggak apa-apa aja gitu kan ya. Karena kita bisa share di berbagai banyak platform yang nggak mengharuskan kita bikin konten atau bikin video konten gitu kan. Tapi kalau misalnya selama kita menjadi brand ambassador, itu pasti kita punya tugas tuh gak jauh-jauh dari bikin konten gitu kan. Gak jauh-jauh dari meningkatin brand awareness si brand yang lagi kita jadi brand ambassador untuk kita kenalin ke teman-teman kita, untuk kita kenalin ke audiens kita. Jadi kalau ditanya seberapa besar ya, kayaknya emang kerjaannya tuh konten sih Kak. Jadi besar banget sih. Mhm. Mm-mm. Oke. Nah, teman-teman sejauh ini tuh pembahasannya seru banget ya. Jadi sekarang kita tuh buka sesi tanya jawab yang real sesi tanya jawab banget nih. Masa iya sih dari tadi teman-teman gak ada tanya-tanya gitu. Penasaran gak sih kayak boleh nih nanya-nanya kayak triknya dong Kak, tipsnya dong Kak, caranya dong Kak, tutorialnya dong Kak. Iya gak sih? Jadi buat yang mau bertanya bisa langsung raise hand atau kirim pertanyaannya lewat chat Zoom ya. Boleh banget teman-teman langsung di chat aja atau misalkan langsung raise hand. Oke. Atau Kak boleh kali Kak share tips dulu nggak sih Kak buat kita semua biar bisa bisa tuh join-join brand ambassador lainnya. Oke, kalau terkait tips sebenarnya bisa cek di videoku. Nggak bercanda, bercanda. Tipsnya itu tuh aku mungkin bisa share terkait lebih ke mindset sih Kak. Karena kan ide sebenarnya brand ambassador tuh bisa bisa buat semua orang gitu. Maksudnya kayak orang yang maksudnya nggak usah minder lah gitu kalau misalnya belum bikin konten karena along the way nanti kita udah kepilih pun kita pasti akan merasa punya tanggung jawab untuk bikin konten gitu kan. Maksudnya pasti akan mengusahakan gitu. Nah, mungkin lebih ke percaya diri dulu aja, terus sering-sering nyari informasinya karena hal apapun kalau misalnya kita nggak tahu informasinya kan kita nggak bisa daftar juga ya Kak. Maksudnya kayak ya kita buka aja semua informasi, kita cari. Aku tuh bahkan kemarin sampai karena belum merasa punya achievement apa-apa, aku tuh merasa kayak aku ngasih 1 sampai 2 jam waktuku tuh
untuk nyari informasi gitu atau untuk nyari apa nih yang bisa aku daftar, apa nih yang bisa em, kesempatannya cocok sama kemampuan aku misalnya kayak gitu. Jadi sering-sering nyari informasi. Kalau ditanya informasinya dari mana, brand ambassador kayak gini, itu tuh kalian follow aja akun-akun brand karena mostly mereka tuh buka di akun Instagram mereka kayak gitu. Terus sama siapin aja yang terbaik sih. Jadi kalau misalnya kadang kan kadang tuh teman-temanku kalau misalnya udah mau daftar brand ambassador gitu kan, informasinya udah ada, semuanya udah ada, tapi kadang males di prosesnya. Kayak misal prosesnya kan yang memang pasti lumayan panjang ya, karena kan benefit yang kita dapat pasti juga banyak kan. Bisa kayak worth it lah gitu dengan proses pendaftarannya. Nah, menurutku kalau memang merasa terlalu banyak ya dicicil aja gitu. Maksudnya kayak yang penting kalian niat mau daftar pasti bisa daftar sih kayak gitu sih paling kalau tips and trick dari aku ya gitu. Intinya coba aja dulu. Oke, tapi kalau misalkan perbandingan Kak, kayak perbandingan Kakak banyak banget nih ya ikut brand ambassador lainnya gitu. Kalau misalkan brand ambassador yang ini dibanding sama brand ambassador yang ini, kira-kira perbedaan lebih signifikannya apa sih Kak? Sebetulnya kalau terkait pekerjaan atau kayak tugas-tugasnya itu tuh nggak yang terlalu berbeda. Paling yang berbedanya tuh dari segi benefitnya aja kayak gitu sih. Kalau mungkin dari Gojek tuh misalnya DJ kita dijadiin KOL atau kayak misal setiap mereka ada endorsement tuh kita dijadiin KOL nanonya dan kita dapat bayaran gitu kan karena KOL sebagai KOL yang dari jalur brand ambassador kayak gitu. Terus juga ada kesempatan internship dan mostly brand ambassador tuh ngebuka kesempatan internship dan kemarin alhamdulillahnya tuh aku dapat kesempatan internship di Gojek kayak gitu selama 6 bulan. Jadi menurutku em, benefitnya kadang tuh mereka ngasihnya beda-beda aja tapi tetap worth it. Kayak misalnya kemarin di Google Ambassador itu tuh ngebuka jadi jalur Google Ambassador itu tuh ngebuka terkait benefit untuk teman-teman Google Ambassador 2025 yang memang potensinya tuh besar, misalnya yang aktif, itu tuh diberangkatin ke ke kantor Google yang di California gitu. Jadi benar-benar sebanyak itu sih. Dan kalau misalnya dibandingin, sebenarnya semuanya tuh worth it terkait benefit yang mereka kasih gitu kan. Karena mereka pasti juga merasa terbantu gitu kan sebagai brand gitu kan. Kalau ada kita ngepromosiin apa yang lagi mereka jual gitu kan. Tapi lebih ke relasinya gede banget sih menurutku. Dan kadang tuh kalau udah ikut sekali ambasador itu kan jadi lebih dipercaya gitu ya kalau kita misalnya kita mau ikut brand ambassador kedua ataupun ketiga. Nah, kadang tuh aku juga sering ketemu sama temenku misal yang di Google Ambassador nih, ketemu lagi di Citibank Ambassador. Jadi kayak bisa kayak apa ya, emang orangnya kayak di situ-situ aja gitu loh. Jadi menurutku kalian cari banyak informasi deh soalnya oke banget dan ini masih belum di apa ya belum dikenal banyak orang juga gitu. Jadi saingannya masih masih belum sebanyak itu gitu sih sebenarnya ya. Oke. Tapi nih Kak kan sekarang tuh lagi banyak banget ya Kak kalau misalkan student ambassador. Sebenarnya kenapa sih Kak banyak brand itu lebih tertarik sama mahasiswa kalau misalkan mengenai ambassador ini sendiri? Hmm. Balik lagi kayak tadi aku jelasin sih karena mahasiswa itu kan punya personanya itu student ya dan banyak brand juga tuh yang memang target marketnya adalah student gitu misalnya kita anggap studi kasusnya tuh adalah Gojek gitu kan ya Gojek nyari pelanggannya tuh ya dari university gitu kan. Maksudnya kalau di mahasiswa itu kan lebih banyak komunitasnya tuh lebih banyak kebentuk gitu kan. Even ada UKM, ada Dema, ada maksudnya banyak gitu loh untuk si organisasinya. Nah, apalagi kalau misalnya kamu sebagai student ambassador itu aktif organisasi, itu akan lebih memudahkan kamu sih untuk kamu share-share dan lain sebagainya gitu loh. Jadi kayak jaringan mahasiswa tuh kayak gede-gede banget gitu nggak sih menurutku. Jadi mereka juga lebih gampang gitu untuk tap in ke mahasiswa kayak gitu sih. Oh, oke. Tapi Kak kalau misalkan dari brandnya sendiri ada nggak sih Kak kayak apa sih resiko terbesar saat brand itu tuh memilih seorang ambassador gitu Kak? Kalau untuk resiko terbesarnya paling di ininya sih Kak, misal kayak ambasadornya nggak aktif atau kayak
si brandnya udah jor-joran ngasih benefit misal kayak gitu. Terus si ambasadornya kayak males, nggak mengerjakan sesuai sama teksnya atau sama tugasnya gitu kan. Itu jadi rugi di brandnya sih, karena kan dia udah ngeluarin budget gitu kan. Gitu sih, sama kalau misalnya mereka bikin kayak pelatihan gitu, ya terus habis itu yang datang dikit atau gimana itu kan kayak ya sia-sia gitu kan. Lebih ke itunya aja sih gitu. Oke. Tapi Kak sejauh ini ada nggak sih Kak yang ambasadornya tuh terkena kontroversi gitu? Jadi dampak ke brand gitu. Pernah nggak sih ada kayak gitu Kak? Sebetulnya mungkin pernah ada, tapi aku belum pernah dengar kasusnya di teman-temanku gitu sih. Mungkin pernah ada, tapi karena balik lagi brand ambassador itu kan nggak yang KOL 10.000 followers, nggak yang KOL yang sebesar itu audiensnya gitu kan. Paling paling banyak ya mungkin 7 atau 10 gitu kan. Nah, menurutku kayak even mereka kena kayak masalah gitu, resiko untuk brandnya tuh disalahin atau resiko brandnya untuk kayak ini nih ambasador nggak benar gitu, itu kayaknya dikit sih, karena pertama mereka nggak terlalu dikenal, maksudnya kayak ya udah audiens mereka ya kalau nggak temen mereka ya lingkungan-lingkungan mereka lainnya aja gitu kan, nggak yang se-viral itu misalnya. Tapi kalau misalnya itu udah yang fatal banget, bisa aja sih dari brandnya untuk putus kontrak atau gimana gitu sih paling. Karena balik lagi kalau misalnya kita bikin sesuatu yang nggak baik buat kita juga berimpact sama yang apa yang kita lagi emban gitu kan. Misal kayak kita lagi jadi duta atau kita lagi jadi sesuatu yang memang harus nggak boleh kayak gitu gitu kan. Gitu sih paling kalau dari aku, karena aku juga belum pernah dengar kasus yang kayak gitu sih. Jadi aku kurang tahu juga. Oke Kak. Nih kan Kakak udah banyak banget nih kan ya Kak jadi brand ambassador gitu. Kira-kira menurut Kakak strategi brand ambassador yang paling efektif itu apa sih Kak? Jujur, strategi yang paling efektif adalah share ke teman-teman kita aja sih. Karena karena Oh, mostly kan ini kita kayak em, promosikan gitu kan. Kayak misal nih, kayak contohnya biar ada gambaran nyatanya di Google Ambassador itu kan mempromosikan terkait Gemini AI gitu kan. Nah, itu kayak misal kita harus bikin teman-teman kita tuh refer apa ya? Daftar pakai referral kita gitu kan. Nah, ya udah kita share aja ke lingkungan kampus kayak gitu yang memang kita ketemu setiap hari, jadi promosinya juga lebih enak gitu kan. Tapi itu menurutku kerja capek, tapi kalau kerja cerdasnya ya kita bikin konten di TikTok gitu, atau kayak ya yang lebih gampang dan bisa banyak orang gitu yang tahu kayak gitu sih. Paling kalau nggak ke teman deket gitu ya di media sosial gitu sih. oke. Nih Kak, sejauh mata memandang gitu ya, sih kata orang mah gitu ya. Apakah kalau misalkan brand ambassador tuh kira-kira masih relevan nggak ya Kak buat beberapa tahun ke depan gitu? Apakah ada kemungkinan punah atau makan lebih memuncak ke depannya? Kalau aku lihat yang dari sekarang gitu ya, kayak informasi-informasi, terus juga uh, brand tuh lagi ngelakuin apa gitu kan. Aku ngeliatnya kayaknya bakal bakal sustainable sih Kak. Karena benefit yang dikasih sama brand kita tuh juga banyak. Salah satunya kan juga jenjang karir ya. Kayak internship, terus kita bisa terhubung banget lah gitu kan sama si brand ini gitu kan. Misal kalau misalnya sama keuntungan lainnya tuh adalah karena punya link sama brand, sama biasanya kan kalau brand ambassador itu kan di bawahnya divisi marketing ya. Jadi kalau misalnya kita mau lagi ada acara sponsorshipnya tuh gampang gitu kan. Maksudnya udah ada nih link link orang dalam marketingnya tuh udah ada gitu kan. Nah, dari situ juga menurutku benefitnya tuh oke banget gitu kan. Ada apa namanya? Ada kepercayaan juga kalau misalnya kita daftar rekrutmen di perusahaan mereka tuh, oh kita udah pernah menjadi brand ambassadornya brand ini nih gitu kan. Nah, jadi harusnya sih karena benefit yang segede itu, apalagi kita lagi menghadapi susah nyari kerja gitu kan. Dan itu yang bisa jadi ngebedain kita sama kandidat lain kan, karena kita udah punyalah experience untuk kerja sama si brand ini gitu kan. Jadi menurutku harusnya sih jadi um, sesuatu yang akan sangat dilihat sama HR di depannya sih gitu. Oke.
Kita tunggu teman-teman nanya kali ya, Kak, kok teman-teman mana nih sadar ya semuanya lagi bangun gak nih gitu ya. Boleh nih teman-teman yang mau tanya-tanya langsung aja. Ini insightful banget tahu dari tadi tuh topiknya kayak gila, keren banget gitu. Jadi buat teman-teman bisa langsung nih ditanya, raise hand ataupun kalau misalkan malu untuk ngomong bisa nih ditulis di kolom chat tuh. Ayo gimana nih teman-teman? Ada yang mau bertanya nggak nih? Sebenarnya teman-teman kita tuh udah, oh ada nih Kak, dari Kak Aulia. Kak Aulia boleh banget dong untuk on cam-nya nih Kak Aulia. Sebelumnya aku on cam lagi Zoom lain juga, tapi aku izin tanya tentang isu yang sekarang boleh nggak Kak? Boleh, boleh. Kan ini Gojek itu pendirinya dari Pak Nadiem ya, Tapi sedangkan kamu suaranya boleh gedean dikit gak? oh iya Kak, sekarang udah kedengeran jelas belum Kak? Boleh, boleh dilanjut aja. Nah kan dari Gojek sendiri, saya mau tanya tentang Gojek, kan pendiri dari Gojek sendiri itu Pak Nadiem kan. Nah sekarang beliau lagi terjerat kasus korupsi nih. Dari brand Gojeknya sendiri buat ngejaga atau ngembaliin citra nama baiknya dari Gojek itu gimana ya biar karena kan Pak Nadiem lagi terlibat isu korupsi gitu aja sih Kak. Makasih. Oke, oke, oke. Thank you ya pertanyaannya. Ini kayaknya related ke jurusan aku sih ini ya. Aku dari jurusan hukum tata negara nih kebetulan gitu. Nah, terkait gimana sih caranya brand itu tuh menjaga personal brandingnya gitu kan. Nah, pertama, jadi di buku bisnis itu tuh dijelasin terkait PT dan juga CV. Nah, PT itu apa sih yang membedakan PT dan juga CV ini gitu kan? Perseroan terbatas dan juga si CV ini gitu kan. Mungkin di bayangan kita yang awam ngelihatnya kayak ya udah itu beda skalanya aja. PT itu lebih gede, CV itu lebih kecil gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kalau di deep down di undang-undang terkait hukum bisnis ini, PT itu beda di pembagian hartanya aja. Kayak kalau di PT misalnya ada ownernya atau CEO-nya itu uh, dianggap misal kayak oh ini perusahaannya ada penggelapan nih, tapi itu tuh dibedain gitu loh harta pribadi sama harta korporasinya gitu. Nah, kalau misalnya CV itu tuh yang gabung gitu loh pembagian hartanya. Jadi harta yang korporasi sama harta personal dari CEO-nya tuh gabung gitu. Dianggapin dalam pembagian hartanya tuh kayak gitu. Nah, kalau terkait korupsi ini, sebetulnya kita harus deep down lagi apakah dia melakukan korupsinya itu di pakai dana perusahaan atau dia memang menyalahgunakan wewenangnya sebagai CEO misalnya kayak gitu. Nah, jadi itu dua hal yang berbeda gitu loh terkait dia sebagai menteri pendidikan yang memang dianggapnya korupsi atas kebijakan dia sendiri sama si perusahaannya kayak gitu. Jadi menurutku itu udah beda ranah sih dan kalau terkait ditanya gimana Gojek ini tuh bisa menjaga gitu kan karena pasti kan bakal dapat banyak kritik publik gitu kan. Tapi ini tuh lebih ke mungkin eh, nama perusahaan itu akan jelek ketika CEO-nya tuh memang menyalahgunakan dana korporasinya gitu, dana dari perusahaannya gitu. Maksudnya emang emang ketahuan dia penyelewengannya tuh dari dana perusahaan, terus mungkin kayak upah 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 karyawan yang nggak dibayar dan lain sebagainya itu mungkin akan jadi jelek gitu kan di mata publik. Tapi kan ini ranahnya udah beda gitu kan. Ranah terkait dia korupsinya gitu atau ranah tindak pidana itu beda gitu kan. Jadi kalau sejauh ini aku ngeliat sih belum ada yang, misalnya belum ada netizen atau gimana yang menyerang ke PT Gojeknya sih. Karena sekarang pun, karena gimana ya, CEO atau COO-nya si Gojek ini tuh sebenarnya indirect gitu loh. Pak Nadiem tuh foundernya Gojek kan, tapi ya secara tidak langsung gitu. Kayak gimana ya, yang ngatur tuh bukan si, yang menjabat itu tuh sekarang bukan Pak Nadiem gitu. Jadi kayak directnya tuh bukan ke Pak Nadiem gitu sih.
Tapi kalau untuk menjaganya mungkin bisa klarifikasi atau kayak bikin press release dan lain-lain sebagainya yang bisa mengembalikan kepercayaan publik lagi gitu sih. Menjawab nggak kira-kira? Terjawab, Kak. Terima kasih. Oke, thank you Aulia. Oke, terima kasih Aulia. Ini buat teman-teman yang lain yang mau tanya-tanya, boleh langsung aja. Ada yang mau tanya-tanya lagi nggak? Atau yang kayak dibingungin gitu sama brand ambassador. Kali ini, siapa tahu abis ini kalian kan pada mau daftar brand ambassador nih gitu kan. Kan lagi banyak tuh yang buka brand ambassadornya. Bener banget. Mungkin selagi nunggu boleh kita lanjut aja dulu kali ya Kak. Oke, boleh banget sih Kak. Kakak mau share pengalaman kakak nggak sih Kak sebelumnya gitu? Apakah pengalaman kakak gitu yang paling seru atau yang paling kayak kaget, shock atau gimana pertama kali kakak jadi brand ambassador? Sebetulnya jadi pertama kali aku jadi brand ambassador itu adalah di Gojek Ambassador dan itu em, ini kayaknya agak ngomongin Gojek Ambassador mulu sorry ya karena ini memang pengalaman pertamaku gitu. Pengalaman pertama aku di Gojek Ambassador itu terus nggak expectnya tuh adalah dapet juara dua kabupaten. Maksudnya kayak tertinggi referralnya terus dari situ aku dapat pengalaman internship kayak gitu itu kelihatan kedengerannya cukup mulus ya tapi sebenarnya banyak banget tuh rintangannya banyak banget kayak hujatan-hujatannya misal kayak kan kita kan kalau bilang brand ambassador atau kayak student ambassador ada beberapa orang yang masih nggak percaya juga gitu kan kayak emang bukanya tuh memang bukanya tuh kapan sampai kamu bisa sampai kamu yang bisa jadi kepilih misalnya kayak gitu terus kita harus kayak informasiin ulang harus harus make sure lagi harus benar-benar yakinin kalau emang emang gue loh yang jadi representasi brand ini makanya gue punya kode referral misalnya kayak gitu sih paling tapi kalau terkait pengalaman yang lain sebenarnya aku tuh nggak yang langsung dari Gojek Ambassador langsung ke si bank itu tuh nggak langsung kayak nggak yang abis ambasador ini langsung ambasador dua ambasador tiga tuh enggak sebenarnya aku juga sempet gak aktif lagi gitu loh kayak kan aku daftar itu di semester 2 ya di semester 2 itu tuh aku daftar sebenarnya iseng aja karena waktu itu lagi nyari beasiswa gitu kan tapi memang lagi susah banget maksudnya kayak harus ada SKTM sedangkan aku tuh nggak punya SKTM gitu kan terus pas aku lihat program Gojek Ambassador dia tuh nulis di copywritingnya tuh bilang kalau ada beasiswa gitu makanya aku tertarik untuk daftar nah dari situ dari setelah Ambassador itu aku kan jadi sibuk dapat job dari Gojek kan, maksudnya kayak untuk KOL, endorse endorse GoFood dan lainnya gitu kan. Nah dari situ aku merasa udah kayak, ah kayaknya udah eh, aman banget deh ini sama Gojek Ambassador gitu kan. Tapi kan masih banyak kreator yang lain dan lebih potensial dari kita gitu kan. Makanya dari situ aku merasa kayak, kayaknya kalau aku punya pengalaman Gojek Ambassador doang tuh nggak apa ya nggak yang bikin aku grow segede itu misalnya baru dari situ aku sempet kayak vakum dulu sih kayak aku baru aktif lagi tuh di 2024 akhir itu aku ikut BRI Ambassador nah baru dari BRI Ambassador itu 6 bulan juga itu aku daftarnya tuh barengan sama Coupon Ambassador. Nah, itu aku dapat infonya tuh yang BRI Ambassador tuh dari Instagramnya. Jadi yang BRI Ambassador ini tuh nggak dihandle sama tim marketingnya langsung, tapi indirect sama agensi gitu. Nah, aku tuh follow IG agensinya, terus dari situ kita seleksi, terus baru pas yang Coupon Ambassador ini tuh sebenarnya tuh random ya. Jadi Coupon tuh kan waktu itu lagi brand money ya. Misalnya lagi bakar duit lah, lagi bikin event-event di kampus-kampus gitu kan. Nah, terus dari situ ada yang ngasih kayak selembaran gitu, mas-mas yang SPG-nya terkait brand ambassador ini. Terus dari situ aku daftar, ternyata gak lama kemudian tuh aku langsung dipanggil ke kantornya kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau misalnya kalian mau cari info, ada aja guys yang buka gitu. Even kalau misalnya lagi ada Emina atau Wardah gitu di lagi buka event di kampus kalian, nah kalian coba tanya-tanya aja karena brand-brand itu kan pasti punya komunitas
komunitas mahasiswanya yang memang bisa aja ngebuka kesempatan kita gitu kan. Jadi jangan sungkan nanya aja gitu sih, karena kita nggak tahu kan dia lagi butuh atau enggak gitu. Tapi kalau lagi buka atau lagi butuh kan itu jadi poin plus juga gitu kan buat kita, dan gak ada salahnya juga untuk approach duluan gitu sih. Terus baru dari situ aku daftar Cbank dan juga ShopeePay. Sebenarnya Cbank ShopeePay ini kayak satu program karena mereka tuh di bawah satu company kan, si SEA. Nah, jadi ShopeePay dan Cbank itu kayak buka tuh berbarengan gitu. Terus dari situ aku daftar ShopeePay dan juga Cbank ini. Terus em, pengalaman yang aku dapat sih di situ seru banget ya, karena itu tuh lebih community ke to community gitu sistemnya. Jadi kayak bener-bener kita dihubungin ke komunitas, event itu UKM atau KBM dan lain sebagainya, untuk yang mereka lagi butuh pendanaan itu tuh kita yang handling untuk terkait kegiatan sponsorshipnya. Jadi kayak seru banget sih, kayak berasa kita lagi part time jadi tim marketingnya Shopee ya gitu sih. Terus sama yang terakhir kemarin itu tuh Google Google Student Ambassador. Nah, mungkin kalau kalian ngeliat aku kayak kayaknya kalau udah punya 5 pengalaman atau 6 pengalaman ini tuh jadi gampang gitu untuk daftar brand ambassador lain. Padahal sebenarnya tuh enggak. Sebenarnya tuh tetap kita ngelewatin proses yang sama dari nol lagi gitu. Karena sebenarnya pengalaman tuh penting, tapi balik lagi ke apakah pengalaman kita tuh eh, relate gitu ke brandnya gitu. Misal kayak kita nge-share-nya tuh lebih ke teknik, lebih ke apa ya, lebih ke, maksudnya apakah emang niche atau visi yang kita bangun di sosial media kita tuh sesuai sama brandnya atau enggak, kayak gitu sih. Nah, kayak kemarin aku coba daftar Astra Pay Ambassador, terus aku daftar BC Ambassador, itu tuh juga nggak dapet gitu. Jadi kayak nggak yang segampang itu juga. Jadi menurutku kalau kalian merasa, ah kayaknya kakak ini doang nih yang bisa daftar gitu kan karena pengalaman dia udah banyak, sebenarnya enggak juga. Balik lagi kalian jangan minder gitu, kalau misalnya kalian belum punya pengalaman juga ya tetap coba aja gitu, karena orang yang udah punya pengalaman pun bisa aja nggak keterima gitu. Dan mungkin kayak aku daftar BC Ambassador kemarin, mungkin karena aku udah punya pengalaman di BRI Ambassador, jadi mungkin kayak nggak bisa dua atau gimana, atau secara etisnya nggak bisa gitu kan, itu juga jadi pertimbangan juga gitu kan ya gitu sih. Jadi kalian jangan apa ya, jangan minder untuk daftar sih, kayak coba-coba aja semuanya gitu. Oke, berarti kita cobain semua gitu ya, Kak. Jadi kayak, tapi pas di awal-awal itu kakak pernah kayak kaget, kayak shock keterima. Nah kan tadinya kak iseng banget nggak sih, kan iseng daftar tuh, tiba-tiba keterima. Terus tiba-tiba kalau misalkan brand ambassador itu banyak tuntutannya nggak sih kak gitu? Oke, sebenarnya kaget sih ada ya, karena aku merasa aku nggak yang se-influencer itu untuk dapat kesempatan ini gitu kan. Tapi setelah pas sudah masuk ya, tuntutannya terkait eh, kayak kita punya deadline konten aja sih. Kayak oh, mereka lagi butuh di promosi yang terkait campaign A, campaign B, misalnya kayak gitu. Tapi kalau tuntutan yang lain kayaknya enggak sih, karena ini kan lebih ke bisnis aja gitu ya. Misalnya kita memang support bisnisnya mereka, mensupport mereka lagi punya program atau kayak produk apa gitu kan, lebih ke situnya sih. Jadi secara sosial enggak yang gimana-gimana sih, Kak. Oke. Jadi kayak lebih ya udah ngalir aja gitu, kayak kayak tugas deadline kuliah lah pada umumnya mungkin gitu kan kayak. Oke. Teman-teman mana lagi nih yang mau tanya-tanya? Apakah materinya udah cukup banget gitu. Jadi bingung mau nanya apa lagi karena udah semua nih ditanyain sama kakak moderator mungkin gitu. Gimana nih? Oh, benar nih. Berarti bener nih moderatornya banyak tanya nih jadinya. Diwakilkan ya. Iya, diwakilkan. Oke. Boleh nih kalau misalkan teman-teman ngerasa pada cukup atau misalkan pengen nanya, boleh nih ini dulu kali jempolnya mana kalau misalkan sudah terwakilkan sama kakak moderator ini. Asik. Oke. Mungkin terakhir kali ya Kak, terakhir banget ini. Nih, apa nih Kak pesan Kakak buat anak muda yang tertarik masuk ke dunia brand?
ambassador dan digital marketing, Kak? Hmm, first thing first, benefitnya tuh banyak banget. Jadi kalian nggak akan nyesel gitu untuk eh, punya peluang atau kesempatan ini. Yang kedua, kalian harus cari dulu value kalian, cari dulu eh, interest kalian tuh kemana gitu. Jangan nanti kalian FOMO doang nih ikut-ikut kayak program digital marketing, tapi ternyata pas kalian udah terjun gitu kan, ternyata kalian nggak sesuai nih sama tugas-tugas yang dikasih, misalnya kayak nggak sesuai sama hati kalian gitu. Itu kalian coba renungin dulu nih sebenarnya kalian tuh mau apa sih gitu. Kayak suka nggak sih sebenarnya sama pembuatan konten misalnya. Karena kita kan pasti dituntut untuk bikin konten gitu kan. Kalian kalau emang dari dalam hati kalian tuh emang pengen konten tapi nggak tahu mulai dari mana, cocok banget sih untuk join brand ambassador. Karena aku pun mulainya dari brand ambassador, baru dari situ aku ke-build tuh rasa percaya diri dan juga keberanian aku buat konten kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya kalian merasa brand ambassador itu terlalu berat atau kayak terlalu sibuk, sebenarnya tuh enggak, karena proses kita kerjaannya tuh hybrid gitu dan kalian harus tahu lah kalian tuh ke depannya mau kemana. Kalau misalnya emang kalian corporate girly dan suka sama hal-hal yang marketing, able, kayak gitu, kalian cocok sih buat dapetin program atau kesempatan ini. Karena kan mumpung kalian masih punya banyak waktu juga, dan biar kebagi ke hal-hal positif dan relasi kalian tuh juga nggak cuma teman kampus aja, tapi ke teman-teman kampus yang lain, teman-teman kampus PTN lain, terus juga lebih ke build lah cara mindset-mindset itu jadi lebih bagus gitu, lebih ke, karena kenal sama orang yang ambis kan, jadi kita bisa kayak ikut ambis juga gitu kan, kayak analoginya kayak gitu kan. Jadi kalau kalian mau mungkin kayak ngubah suasana temenan kalian biar lebih banyak lagi gitu kan, biar kalian bisa tahu gimana sih caranya eh, brand ini tuh jualan gitu, itu kalian bisa tuh ikut brand ambassador. Kalau misal kalian merasa ya kan tapi jurusannya nggak relate tuh ke manajemen atau nggak relate tuh ke FEB, sebenarnya nggak apa-apa banget karena aku juga dari FH gitu. Jadi kayak kalian cari aja dulu interest kalian tuh kemana. Kalau kalian udah yakin, baru kalian join program-program yang sekiranya itu bisa ngebangun kalian. Karena kalau at the end kalian lolos nih di program brand ambassador, tapi kalian nggak seneng atau kayak berlawanan lah sama yang kalian suka, itu kan susah juga ya untuk kamu bisa ngebangun diri kamu di situ. Kayak gitu sih paling. Kalau kata-kata kesan pesan dari aku untuk teman-teman yang baru mau join brand ambassador ini, guys. Oke, terima kasih banyak ya Kak atas kesan dan pesannya. Nah, wah, nggak kerasa banget nih, ternyata kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk Kak Vira atas insight dan cerita yang menarik banget yang udah dibagikan malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman peserta yang udah aktif mengikuti podcast Nesia episode kelima dari awal sampai akhir. Semoga sesi malam ini tuh bisa menambah wawasan teman-teman tentang dunia brand ambassador, digital branding, dan media sosial di era sekarang. Nah, oke, kita akhiri dari aku Nasia Delasari pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Nesia berikutnya. Aku kembalikan ke Kakak MC. Thank you, Kanosa. Ya, Kak. Wah, keren banget ya teman-teman. Ini sebenarnya sangat amat disayangkan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tuh kurang bawel kali ya. Karena kenapa? Apa yang tadi dipaparkan oleh Kak Vira ini betul-betul sebenarnya relate banget sama Gen Z yang sekarang tuh pengen terjun, yang baru banget pengen terjun ke dunia brand gitu. Oke, mungkin nggak apa-apa karena mungkin betul juga tadi katakan Nosa. Mungkin pertanyaannya sudah terwakilkan semua oleh kakak moderator. Jadi ya semoga teman-teman semua menyimak dan mendapatkan ilmu apa yang udah diberikan oleh Kak Vira. Baik, eh, aku ucapkan terima kasih juga kepada kakak moderator dan juga kakak narasumber yang telah membersamai kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga ilmu dan insight yang diberikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, sebelum kita mengakhiri, aku mau ini dulu Kak, mau share sertifikat dulu untuk Kak Vira. Boleh di-share Kak Nawal?
Oke, kita ada eh, sertifikat nih Kak kayak untuk Kak Vira atas apresiasi atas apa ya namanya Kak Vira yang sudah bersedia menjadi narasumber kita pada malam hari ini dan sudah memberikan banyak banget ilmu atau sharing ya Kakak ya yang bermanfaat banget untuk kita semua. Mungkin boleh banget nih teman-teman yang belum pada on cam bisa di on cam dulu kita foto bersama sama Kak Vira. Yang belum on cam boleh di on cam, teman-teman. Dan jangan lupa senyum terbaiknya nih. Oke, untuk Kanawal udah siap untuk screenshot? Aman? Oke, langsung aja ya Kak. Kita foto dulu, foto bersama. Yang pertama aku minta formal dulu, senyum dulu. Yang pertama formal dulu. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, formalnya sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas boleh kali ya. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, boleh Kakak Nawal untuk share-nya, share itu ditutup. Oke, sekali lagi Kak, aku minta fotonya yang formal aja. Oke, untuk Kak Vera udah disematkan. Oke, udah ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Kak Vira sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak. Baik teman-teman, eh berakhirnya dokumentasi kita pada malam hari ini, berakhir pula kegiatan kita, webinar kita pada malam hari ini. eh Tak lupa aku ucapkan sekali lagi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan podcast Nesia episode 5 hingga akhir. Aku sekali lagi mau ucapin terima kasih banyak juga ke Kak Vira. Aku bakalan berterima kasih banget karena aku mendapatkan ilmu Kak dari sini. Gitu. Bener-bener aku sih terinspirasi sih Kak, jujur. Oke, tanpa Makasih banyak banyak juga kalam ya. teman-teman. Ya Kak, nanti kita follow-followan boleh Kak, nanti di-share IG-nya nanti aku share teman-teman. Boleh ini IG aku ada di username. Oke. Oh iya betul-betul. Nih teman-teman ya sekedar info, sedikit info untuk Instagramnya Kak Vira itu boleh banget tuh kalian catat. Nah mungkin teman-teman kalau ada yang mau share ngechat Kak Vira atau mau apapun itu, eh, Insya Allah Kak Vira siap untuk membalas ya Kak. Bener, tanya-tanya aja nggak apa-apa. Bener-bener bener. Gitu teman-teman langsung aja gas kalau kataku mah ya. Oke, tanpa panjang kalam teman-teman semuanya, saya selaku MC mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kekurangan selama memandu acara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya teman-teman semua. Kalau aku ada Makasih ngomong juga banyak. dimaafin ya. Udah Masih. keren banget kakak. Terima kasih banyak ya Kak Vira. Terima kasih banyak teman-teman semua.